Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Alvito dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Saya akan menjelaskan mengenai WBS diagram dari skripsi yang saya pilih berjudul Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SMK Ma'arif 1 Mungkit. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini diagram WBS saya dalam analisis dan pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis kode Igniter PHP Framework di SMK Ma'arif 1 Mungkit memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada analisis, 2 desain, 3 implementasi, 4 pengujian. Untuk yang pertama yaitu analisis. Analisis mempunyai 3 tahapan, yaitu 1.1 mengumpulkan data dari SMK Ma'arif 1 Mungkit, 1.2 membuat rumusan project charter dari alur proses sistem informasi yang terjadi pada SMK Ma'arif 1 Mungkit, 1.3 pembuatan dokumentasi akhir hasil analisis pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Kemudian 1.1 mempunyai 3 tahapan. 1.1.1 melakukan wawancara dengan pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.2 melakukan observasi di SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses di SMK Ma'arif 1 Mungkit. Kemudian di tingkat 4 dari 1.1.1 mempunyai 3 tahapan, yaitu 1.1.1.1 memberi beberapa pertanyaan kepada pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.1.2 membuat kesimpulan dari hasil wawancara. 1.1.1.3 membuat dokumentasi hasil wawancara. Untuk tingkat ketiga 1.1.2 melakukan observasi di SMK Ma'arif 1 Mungkit mempunyai 5 tahapan, yaitu 1.1.2.1 membuat surat izin melakukan observasi ke pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.2.1 menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi ke pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.2.1 melakukan observasi pada alur proses SMK Ma'arif 1 Mungkit. 1.1.2.1 melakukan dokumentasi hasil observasi pada SMK Ma'arif 1 Mungkit. Untuk tingkat ketiga 1.1.3 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses di SMK Ma'arif 1 Mungkit mempunyai 2 tahapan, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan pihak SMK Ma'arif 1 Mungkit dan dokumentasi hasil observasi alur proses di SMK Ma'arif 1 Mungkit. Untuk di tingkat 2 dari 1.2 yaitu membuat rumusan project charter dari alur proses sistem informasi yang terjadi pada SMK Ma'arif 1 Mungkit. Mempunyai 3 tahapan, yaitu permasalahan pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter sistem informasi pada SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tingkat keempat dari 1.2.1 yaitu mempunyai 3 tahapan, yaitu menganalisis permasalahan pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Kedua, membuat hasil analisis permasalahan pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Untuk tingkat ketiga dari 1.2.2 yaitu estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Ada 2, yaitu pada tingkat 4 biaya server, hosting, dan domainnya. Yang kedua, biaya hardware dan software.
Pada tingkat 3 dari 1.2.3 mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter sistem informasi pada SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tahap keempatnya mempunyai 2 tahap, yaitu dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Kedua, dokumentasi estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Untuk tahap akhir, pada tingkat 2 dari 1.3 yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil analisis pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tingkat 3 dari 1.3 yaitu 1.3.1 dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada proses manajemen SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua adalah 1.3.2 dokumentasi hasil proyek charter alur proses manajemen SMK Ma'arif 1 Mungkit. Baiklah, sekarang di tahap 2 yaitu desain. Pada tingkat desain terdapat 9 tahap, yaitu mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, desain kelas diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, desain use case diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang keempat, desain sequence diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kelima, desain user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang keenam, desain skema database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketujuh, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedelapan, menentukan desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kesembilan, pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem informasi. Untuk tahap 2.1, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Mempunyai tahapan lagi di tingkat 3, yaitu 2.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 2 pada 2.2 desain kelas diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit mempunyai 2 tahapan, yaitu membuat rancangan desain kelas diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain kelas diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tahapan tingkat 2 dari 2.2 yaitu desain sequence diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit mempunyai 2 tahapan, yaitu membuat rancangan desain sequence diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain sequence sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 2 dari 2.6 mempunyai 2 tahapan, yaitu membuat rancangan hasil desain skema database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil skema database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Kemudian pada tingkat 2 dari 2.3 mempunyai 2 tahapan, yaitu membuat rancangan desain use case diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain use case diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Dan juga tingkat 2 dari 2.5 mempunyai 2 tahapan di tingkat 3, yaitu membuat rancangan desain user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain user interface informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tingkat 2 di 2.7 mempunyai 5 tahapan, yaitu dokumentasi hasil desain kelas diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, dokumentasi hasil desain use case diagram sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, dokumentasi hasil desain sequence sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang keempat, dokumentasi hasil desain user interface informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kelima, dokumentasi hasil skema database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit.
Pada tingkat 2 di 2.8 yaitu menentukan desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, mempunyai tahapan di tingkat 3 yaitu 2.8.1 mempelajari desain berdasarkan dokumentasi rancangan desain. Kemudian di tahap akhir 2.9 mempunyai tahapan di tingkat 3 yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil final desain sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Baiklah, di tahap 3 tingkat 1 yaitu implementasi. Implementasi mempunyai 6 tahapan di tingkat 2, yaitu pertama, mengumpulkan dokumentasi final desain untuk mengimplementasikan sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang mempunyai tahapan di tingkat 3 yaitu mempelajari dokumentasi final desain untuk mengimplementasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 2 di 3.2 yaitu membuat user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, yang juga mempunyai 3 tahapan di tingkat 3 yaitu membuat coding user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, yang kedua melakukan testing dan evaluasi user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, yang ketiga membuat dokumentasi user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 2 pada 3.3 yaitu membuat database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, mempunyai 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama melakukan instalasi RDBMS untuk sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat coding database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, melakukan testing dan evaluasi database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang keempat, membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tahap tingkat 2, pada 3.4 yaitu membuat coding proses sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, mempunyai 3 tahapan di tingkat 3 yaitu pertama, membuat coding proses sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi proses sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, membuat dokumentasi proses sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Pada tingkat 2 di 3.5 yaitu integrasi proses sistem database user interface pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, mempunyai 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, melakukan integrasi proses sistem database user interface pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, membuat dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem database user interface pada sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 2 pada 3.6 yaitu pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, mempunyai 2 tahapan di tingkat 3 yaitu mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit, yang juga mempunyai 4 tahapan di tingkat 4. Yang pertama, dokumentasi hasil user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang kedua, dokumentasi dari database sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang ketiga, dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang keempat, dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem database dan user interface sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Yang terakhir, di tingkat 3 pada tahap 3.6.2 yaitu membuat dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Baiklah, tahap terakhir yaitu pengujian. Pada tahap pengujian mempunyai 4 tahap lagi. Untuk yang pertama di tingkat 2 yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem informasi SMK Ma'arif 1 Mungkit. Di tingkat 3 mempunyai 2 tahap. Yang pertama,
komputer server 1 set untuk sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Yang kedua, alat sistem jaringan untuk sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Pada 4.1.1 mempunyai tahapan lagi, yaitu melakukan instalasi operation system server pada tingkat 4. Pada tingkat 2, di 4.2 yaitu instalasi sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Pada tingkat 3 mempunyai 2 tahapan, yaitu melakukan instalasi software sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Yang kedua, testing sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Pada tingkat 4 mempunyai 2 tahapan, yaitu melakukan testing sistem dan membuat dokumentasi hasil testing. Pada tingkat 2, di 4.3 yaitu pelatihan kepada user sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Pada tingkat 3 mempunyai 2 tahapan, yaitu melakukan pelatihan sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Yang kedua, membuat dokumentasi pelatihan sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Pada tahap akhir di tingkat 2 yaitu 4.4, membuat dokumentasi pengujian sistem informasi SMK Ma'arif 1 Bukit. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai WBS diagram, analisis dan pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru di SMK Ma'arif 1 Bukit. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.